Kalau untuk pameran kita mau dari Asia Tenggara dan itu paling jauh kita sampai ke Rusia, Kak. Udah sampai ke Rusia? Ya, menurut saya GDP itu programnya sangat bagus sekali dan itu merubah mindset kita sebagai seorang pengusaha. Katanya sih, brand fashion itu nggak cuma butuh gaya, tapi butuh yang namanya visi dan kreativitas yang kuat. Nah, sahabat Pegadaian, pas banget nih, karena hari ini aku lagi main-main ke daerah Jakarta Timur. Dan sebentar lagi aku mau mampir ke salah satu tempat yang punya cerita dan potensi yang kuat banget. Namanya Radita Collection. Di sini nih, tempat di mana mimpi-mimpi lokal itu ditenun menjadi karya kelas dunia. Jadi langsung aja kita keliling-keliling di dalam, kita lihat nih sedetail apa sih kain dan motifnya sampai mata internasional bisa kepincut. Let's go! Tahu nggak, setiap brand besar itu pasti punya titik awal yang sederhana. Radita Collection berawal dari mimpi kecil yang terus dipupuk lewat tangan-tangan kreatif yang gak pernah berhenti berkarya. Nah, yuk kita intip lebih dekat lagi nih terkait dengan Radita Collection. Let's go! Jadi, mereka itu gak cuma ngikutin tren zaman now aja nih, sahabat Pegadaian. Tapi mereka tuh juga punya karakter dan filosofinya sendiri di setiap desainnya. Kalian bisa lihat ini menurut aku sih keren banget ya desainnya. Mulai dari motifnya, terus juga jahitannya tuh semuanya rapi dan enak aja gitu buat dilihat. Nih banyak banget motif-motifnya. Kayak nanti aku bakal cobain kali ya satu persatu. Enggak semuanya. Aku bakal pilih yang menurut aku bagus dan kita bakal cobain bareng-bareng. Guys, lihat guys. Jahitannya keren banget sih, menurut aku detail banget ini dan gemes-gemes banget motifnya, aku suka-suka banget. Aku sebenarnya takutnya abis ini jadi kalap ya, habis pulang dari sini aku angkut semua nih nanti. Kayaknya aku penasaran deh, pengen cobain yang ini. Cocok gak ya di aku? Oke, yuk kita cobain. Enak sih menurut aku, kainnya juga yang gak panas gitu ya, adem dan keren banget yang pasti motifnya. Kalian juga bisa lihat motif belakangnya juga sedetail itu dan sekeren itu. Aku udah selesai ini nyobain salah satu desain dari Radita Collection dan setelah ini aku mau langsung nih samperin owner dari Radita Collection dan kita bakal chit-chat sedikit nih terkait dengan brand fashionnya. Halo Kak Ajeng, salam kenal Kak, aku Megan. Salam kenal Kak Maga. Iya, gimana kabarnya Kak Ajeng? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Kak Mega gimana kabarnya? Aku juga luar biasa baik ya. Nah, aku penasaran nih Kak, dari semua desain yang udah Kakak buat ini, jagoannya Radita Collection tuh yang mana sih Kak? Tadi Kakak nyobain tadi ya? Satunya ini, Kak. Oh ini jagoannya, Iya, yang betul. tadi aku cobain Kak? Iya betul. Jadi God. customer kami lebih suka warna-warna yang dangdut gitu ya iya, Kak? yang cerah-cerah seperti itu. Kak, aku mau nanya nih, ini kan model udah keren banget. Kira-kira tuh inspirasi motif kayak gini tuh datangnya dari mana Kak? Oke. Kalau motif sendiri sih emang dari pengrajin kita. Kita lebih ke fokus ke desain. Kalau desain sendiri Radita kan sebenarnya kan pakaian-pakaian kantor ya. Aku pingin lebih ke casual juga. Jadi bisa dipakai selain untuk di kantor, bisa juga untuk acara-acara jalan-jalan atau mungkin ke mall seperti itu sih Kak. Iya sih bener, ini bahannya juga enak banget sih Kak. Kalau boleh tahu kalau yang ini nih Kak, ini bahannya dari apa? Kalau ini sudah tetap pakaian tenun sih Kak. Pakai kain tenun? Iya betul. Oh kain tenun. Iya. Nah Kak, kayaknya masih kurang panas ya. Jadinya aku mau tanya-tanya lebih dalam lagi nih terkait dengan Radita Collection. Boleh Kak. Nah sahabat Pegadaian,
Dari obrolan singkat tadi, kita jadi tahu nih, kalau setiap karya itu pasti punya cerita sendiri di baliknya. Karena sebentar lagi kita mau ngulik nih lebih dalam lagi terkait dengan perjalanan Radita Collection bisa sampai sesukses sekarang. Halo Kak Ajeng. Halo Kak, ya. Aku mau lebih dalam lagi nih pembahasannya. Aku penasaran ya Kak, momen apa sih yang membuat Radita Collection ini tuh bisa sesukses sekarang? Apalagi kalau aku dengar-dengar tuh udah sampai go internasional ya Kak? Iya Kak, betul Kak. Radita Collection itu sebenarnya udah berdiri udah lama ya Kak ya. Kita dari tahun 2013. Nah, jadi kita emang tidak mudah Kak ya dari tahun tersebut ya Kak ya. Jadi kita mulai berkembang itu sekitar 3 tahun 4 tahun lah berjalan seperti itu ya Kak ya. Nah, di situ kita mulai kembang untuk pameran-pameran untuk go internasional. Seperti itu. Awalnya sih kita dari mulai bazar-bazar, lalu event-event perkantoran, dan juga kita juga suka event-event ikut nasional juga sih Kak. Baru kita dari situ kita melihat market kita bagus. Setelah itu kita coba tes market untuk yang go internasional. Akhirnya kita ikut pameran di internasional seperti itu Kak. Jadi awalnya dari nasional, terus abis itu bertahap sampai akhirnya jadi internasional ya? Iya betul Kak. Keren banget sih Kak. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya bisnis itu kan pasti mempunyai tantangan sendiri nih Kak. Iya, Kira-kira kalau di Radita Collection ini tuh ada nggak sih Kak tantangan besar? Mungkin baik dari segi produksi atau mungkin bisnisnya, boleh diceritain Kak? Iya, untuk saat ini tantangan terbesar ini adalah sekarang ini kan banyak lagi produk-produk yang dari luar tuh masuk ke Indonesia ya, khususnya ada mereka juga ada produk seperti produk batik juga. Nah seperti itu akan menjadi tantangan buat kita sendiri karena dari sini sendiri bahan bakunya pun juga pasti akan berbeda. Nah kalau dari luar itu rata-rata bahan baku itu pasti dia lebih murah, sedangkan kalau kita kan emang masih istilahnya itu masih secara tradisional ya. Nah itu otomatis bahan bakunya pun juga agak sedikit mahal. Lalu kedua saat ini untuk Gen Z ya, untuk Gen Z atau anak milenial sendiri tuh masih belum memahami apa itu budaya kita, leluhur budaya kita seperti apa. Jadi mereka masih mindsetnya masih ingin pakaian yang untuk yang modern. Padahal dengan pakaian yang tradisional itu kita bisa ubah menjadi pakaian modern dan juga menjadi pakaian yang sangat menarik. Setuju sih Kak, aku setuju banget. Kakak itu udah memproduksi berapa banyak motif atau berapa banyak kain gitu Kak sampai sekarang? Oke. Sebenarnya dasar pada intinya tradisional adalah lebih ke desain Kak. Oh desain. Jadi kita kalau untuk motif sendiri pun kita emang sudah ada UMKM yang lebih untuk yang kain-kain tersebut sudah ada Kak ya. Jadi mereka menawarkan ke Radita, ini ada motif kain terbaru, lalu kita pilih yang terbaik, lalu kita desain untuk model-model desain bajunya. Oh jadi Kakak lebih fokus ke desainnya ya Kak? Iya betul, ke desainnya. Kan produk Kakak ini udah lumayan banyak ya Kak. Kalau misalnya tips and trick cara menjaga kualitas dari produk-produk Kakak yang udah banyak itu sampai sekarang itu gimana Kak? Biar dia itu sama terus gitu kualitasnya. Ya itu kita harus melakukan KYC kasih Kak. Pertama rajin ke penjahit kita sendiri untuk melihat produksinya seperti apa gitu. Jadi kita udah mendetail dari pembelian bahan baku, lalu pembelian bahan benangnya juga, lalu untuk lapisan itu kita yang ngurus semua. Jadi di situ pada saat produksi kita juga hampir sekitar seminggu sekali itu kita KYC sih Kak untuk kualitasnya seperti apa. Jadi untuk bahannya itu bisa di-spill nggak Kak? Pakai bahan apa atau pakai kain apa gitu? Oke. Kalau Radita sendiri kebanyakan kita pakai bahan-bahan itu kain batik. Batiknya itu ada yang semi tulis, ada juga yang cap juga. Tapi kita pakai capnya yang premium sih Kak. Lalu juga kita juga ada bahan kain tenun. Kain tenun pun juga kita ada dari Jepara. Ada juga beberapa kayak permintaan dari customer boleh pakai kain tenun dari NTT. Itu kan emang sedikit mahal ya. Tapi kita balik lagi dari kemauan si customer-nya seperti apa. Oke Kak, balik lagi nih ke topik go internasional tadi. Aku jadi makin penasaran. Kalau misalnya go internasional itu Kakak udah memproduksi ke negara mana aja ya Kak? Jadi kalau sebenarnya sih untuk memproduksi untuk ekspor kita mah belum sih Kak, tapi saya sering lebih ke pameran-pameran ke internasional itu. Oh pameran-pamerannya udah go internasional. Iya, jadi lebih ikut ke exhibition-nya seperti itu Kak. Kalau untuk pameran kita dari mulai pertama kali tuh di Filipina, kita mulai dari Asia Tenggara dan itu paling jauh kita sampai ke Rusia Kak. Udah sampai ke Rusia? Iya betul Kak, itu tahun 2018. Oh 2018, Iya. jadi Kakak langsung terbang ke Rusia? Iya betul. Keren banget sih Iya. Kak. Ini
pertanyaan terakhir, aku mau nanya terkait dengan Gadepreneur, Kak. Nah, seperti yang kita tahu, ini kan salah satu UMKM yang dibantu oleh Gadepreneur, begitu Iya, ya, Kak? betul. Seberapa penting sih Gadepreneur ini dalam membantu bisnis Kakak supaya bisa sampai sekarang? Menurut saya Gadepreneur itu programnya sangat bagus sekali dan sangat menarik ya. Itu dari ke tahun, jujur aja saya ikut Gadepreneur ini adalah ikut yang untuk yang seleksi untuk kedua kalinya untuk baru bisa lolos nih, Kak. Karena saya lihat ini pertama pematerinya itu juga luar biasa, sangat bermanfaat dan kita tuh mudah dipahami dan mudah mengerti, dan itu merubah mindset kita sebagai seorang pengusaha. Bagaimana caranya itu untuk mengubah usaha kita menjadi lebih baik, dan kita pun juga berusaha menggunakan saran-saran trik dari Coach J gitu. Jadi ternyata Kakak tuh udah pernah nyoba dulu. Iya, itu nggak lolos. Dan ini pas ada GDP lagi, saya benar-benar, udah saya mau fokus nih gitu kan. Akhirnya ambil lolos gitu. Pas nyoba yang kedua kalinya itu tahun berapa, Kak? Itu saya ikut GDPreneur itu berarti yang 2025. 2025, berarti baru banget kemarin. Iya, baru ya, kemarin Kak? ya, betul. Nah, dari cerita inspiratif tadi, jelas ya bahwa pertumbuhan dari Radita Collection itu bukan proses yang instan. Karena kalau misalnya yang instan, itu cuma mie instan doang, bener nggak, Kak? Iya, benar itu. Iya. Menurut aku sih Radita Collection sudah membuktikannya kepada kita semua. Kalau misalnya kreativitas nih, kalau misalnya digabung sama keberanian dan juga konsistensi, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Bener nggak, Kak Ajeng? Betul, Kak. Aku sih personally seneng banget ya, Kak. Tadi udah sempat lihat-lihat koleksinya juga. Dan sorry banget tadi sempat direcokin juga sama aku. Iya, nggak apa-apa, Kak, gitu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pegadaian untuk program yang telah diberikan kepada Radita Collection sehingga bisa sukses sampai dengan saat ini. Untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya di bawah sini nih, biar kalian gak ketinggalan sama konten Langkah Emas by Pegadaian selanjutnya. Kak Ajeng, kalau misalnya teman-teman dari Pegadaian nih ingin tahu atau ingin lihat-lihat nih koleksinya, itu bisa lihatnya di mana ya, Kak? Instagramnya Radita Collection. @Radita Collection gitu. Iya. TikToknya sama? TikToknya juga sama, @Radita Collection juga. Oke, jadi ada di Instagram dan juga TikTok. Iya. Jangan lupa di follow ya, guys. Sampai jumpa di episode Langkah Emas by Pegadaian selanjutnya. Bye! Langkah emas itu nggak akan berhenti di satu titik. Dia akan terus bergerak, tumbuh, dan buka jalan baru. Dari mimpi yang sederhana, sekarang diapresiasi oleh dunia.